Saya ucapkan selamat malam. Semoga teman-teman senantiasa berada di bawah lindungan Tuhan Yang Maha Esa ya. Dan sesuai dengan judul dari video ini kira-kira kita mau ngonten apa deh ya? Untuk P3K mungkin di daerah kalian sudah pengumuman atau belum? Coba tinggalkan jejak di kolom komentar ya. Coba di sini kita sambil membuka komentar-komentar yang mungkin belum sempat terbalas, belum sempat terbaca. Yang pertama di sini ada di contoh jurnal modul 2 PPG 2025. Ini peran guru sebagai teladan dan cara membuat jurnal pembelajaran. Komennya sangat menginspirasi. Oke, di sini kita kasih tanda suka, kemudian jempolnya juga. Kemudian untuk PPG teman-teman mungkin saat ini sudah sampai jurnal di modul berapa nih? Coba mungkin teman-teman bisa berbagi pengalaman ya. Oke, halo Mas Franzebura. Kemudian halo Mas Sanmas. Mas apa nih? Mas Loli Channel. Untuk pengisian DRH pada waktu kalau misalkan kita menyimak informasi terbaru itu adalah nanti menunggu peruntasan dari yang tahap 2 sepertinya seperti itu ya. Kemarin kita sempat mendapatkan informasi untuk daerah P3K pada waktu itu nanti setelah selesai dari tahap 2 ya, semoga saja nanti bisa lebih cepat itu ya. Kemudian di sini terkait tentang apa nih ya, solusi verbal ijazah tidak terbaca di SIMPKB. Sepertinya ya sudah ditutup ya untuk pendaftaran seleksi administrasi sekarang ini ya. Tadi pagi itu saya mendapat informasi dari kawan saya, itu katanya dia itu lupa belum ajukan pendaftaran, dan ketika ajukan pendaftaran ternyata untuk jadwalnya sudah ditutup ternyata ya. Dan beliau itu terkendala terkait tentang verbal ijazah. Kemudian di sini untuk Kemenak belum mulai dari Ibu Nur Hadini ya. Untuk Kemenak belum mulai itu belum mulai apanya Bu? Untuk PPG-nya gitu ya. Ya nanti dipantau saja. Kita bisa melihat di situs Kemenak ya untuk lini masa dan juga penjadwalannya. Terkait tentang verbal ijazah, memang untuk pendaftaran seleksi administrasi yang sekarang ini, kemarin tuh saya sempat mendapatkan satu teman yang agak sulit banget ya. Jadi saya lakukan verbal ijazah di Info GTK, itu sudah tervalidasi ya di Info GTK-nya, namun tidak kunjung bisa terbaca di SIM PKB gitu ya. Dan itu kalau saya ingat tuh sekitar ada 10-an hari ya, 10 hari kita lakukan verbal ijazah, kemudian kita buka di Info GTK, kita tarik data terus, itu nggak mau masuk gitu ya, nggak mau masuk itu. Kemudian di detik-detik terakhir ya, itu setelah hari ke-10 itu tiap hari itu saya membuka, itu saya mencoba di Microsoft Ads ya. Kan di salah satu konten saya itu pernah ada saya sampaikan tips untuk yang mungkin teman-teman gagal untuk melakukan verbal ijazah nggak segera terbaca atau mungkin nggak bisa segera terverifikasi. Itulah kita bisa mencoba browser lain, misalkan Microsoft Ads, kemudian juga Mozilla Firefox atau mungkin juga Opera Mini gitu kan. Yang penting yang mana yang bisa itu. Terkadang kita kesulitan kalau di Google Chrome itu terkadang terlalu banyak chats ya, atau terlalu banyak terlalu banyak riwayat-riwayat penelusuran, itu terkadang juga menyebabkan sulit ya teman-teman ya. Kemudian dari Mas Franzebua, apa yang tidak lulus di tahap 2 ini diberhentikan atau bagaimana Mas? Kalau misalkan kita membaca dari peraturannya itu ya, untuk yang tahap 2 itu ya kita belum berani berbicara ya,
kan untuk yang peraturan yang sudah ada untuk yang bisa diangkat menjadi paruh waktu itu kan sejauh ini berdasarkan dari peraturan dan juga live dari BKN itu kan yang diangkat paruh waktu itu untuk teman-teman yang sudah terdata di database BKN, baik itu R2 maupun juga R3. Kemudian untuk yang peserta tahap 2, kalau misalkan nantinya ketika pengumuman kita belum diberi kesempatan untuk lulus ya karena terbatasnya formasi ya, semoga saja nanti kita bisa ikut optimalisasi formasi manakala di instansi kita terdapat formasi yang kosong. Itu harapan kita. Terkait tentang kalau misalkan kita belum lulus entah itu di pengumuman final maupun juga di optimalisasi, tentunya kebijakan itu kembali ke daerah masing-masing. Namun tentunya kita selalu berdoa untuk hal yang terbaik ya untuk kita semuanya gitu ya. Kemudian dari Mas Fanji Muhammad Sani, untuk guru kapan? Kalau misalkan kita melihat pada jadwalnya untuk pengumuman kelulusan tahap 2 ini kan di situ bersifatnya itu rentang waktu ya antara tanggal 16 sampai dengan tanggal 30. Dan kita juga ini saya sedang membuka di Instagram resminya BKN. Di sana itu dijelaskan kembali bahwasannya untuk pengumuman kelulusan itulah rentang waktu. Tentunya antara instansi satu dengan yang lainnya itu bisa jadi berbeda ya. Bisa jadi kalau sekarang ini sejauh pengertian saya yang sudah keluar ya, itulah dari instansi pusat ya, Kemenkumham, kemudian juga ada BKN, kemudian sepertinya tadi sore itu dari Kemenpan RB juga sudah pengumuman untuk kelulusan P3K teknisnya. Seperti itu. Untuk instansi kita tunggu nanti dalam rentang waktu sampai dengan tanggal 30. Dan kita bisa yakin nih berdasarkan dari pengalaman untuk pengumuman kelulusan, kalau misalkan sama halnya dengan rentang waktu seperti ini, maksimal itu tanggal 30 itu mungkin seluruhnya sudah pengumuman ya, termasuk untuk kelulusan P3K guru gitu ya. Jadi kita selalu pantau 2 link resmi, yang pertama di akun SSCASN untuk melihat kelulusan perorangan, kemudian untuk melihat kelulusan secara kolektif, dan juga untuk langkah berikutnya apa kita bisa dipantau di website instansi masing-masing ya. Di video saya sebelumnya kan sudah saya sering bahas ya terkait tentang bagaimanakah cara cek pengumuman kelulusan, bagaimanakah cara mengetahui ciri-ciri lulus. Nah mungkin saya tuh membuat video terkait tentang topik yang sama itu ada berkali-kali ya, ada yang 4 kali, 5 kali. Mungkin teman-teman yang lain tuh merasa bosan, kok itu diulang-ulang tuh ya. Itu memang tujuannya yang pertama itu adalah, dan yang paling utama itu supaya teman-teman yang mungkin pada video pertama itu belum mengetahuinya atau eh, belum memahaminya, ini kita ulang lagi supaya nanti teman-teman yang awalnya belum tahu atau belum menonton video yang pertama ini bisa mengetahui di video yang kedua. Jadi seperti itu ya. Kemudian afirmasi cerdik masih berlaku nggak, dihitung sebelum pengumuman kan? Untuk afirmasi cerdik itu sesuai dengan pengalaman saya dan juga dari peraturan yang sering kita pelajari itu adalah afirmasi cerdik untuk P3K guru itu adalah seperti yang masih ya, samanya dengan teman-teman yang di tahap 1 kemarin itu kan juga demikian ya. Asalkan kita sudah punya cerdik dan juga terdaftar di Kemdikbudristek serta terbaca gitu ya, maka insya Allah kita akan mendapatkan afirmasi cerdik. Dan afirmasi itu biasanya kita dapatkan ketika di pengumuman final. Nah setelah kita mengikuti seleksi kompetensi itu kan di sana itu dilakukan pengolahan nilai ya. Nah pengolahan nilai yang dimaksud itu adalah termasuk juga untuk menambahkan dari afirmasi bagi teman-teman yang memiliki gitu ya. Nah, itu. Jadi kalau misalkan kita dapat afirmasi untuk yang guru ya, itu mendapatkan nilai 100% untuk kompetensi teknisnya. Jadi kalau misalkan nilai maksimal teknis itu adalah 450 poin, maka kita mendapatkan itu. Dan sebagai dasar perhitungan nilai total adalah dari afirmasi untuk yang khusus teknis ya, untuk yang kompetensi teknisnya. Jadi afirmasi dihitung sebelum pengumuman ya, betul ya. Jadi ketika pengumuman itu sudah melekat di sana. Dan di kolom keterangan itu terdapat kode S, itu artinya adalah serdik ya, sertifikat pendidik. Kemudian dari Mas Channel Apep Gunawan, boleh minta nomor WhatsApp. Nah, untuk nomor WhatsApp di sini
untuk nomor WhatsApp termasuk juga nomor HP itu memang suatu apa ya istilahnya itu suatu kategori yang termasuk dalam data pribadi. Kalau misalkan kita berikan di komentar atau mungkin juga kita tampilkan di kolom di layar gitu ya, itu biasanya tuh terkena pelanggaran dari YouTube-nya gitu ya. Saya berulang kali membuat tutorial video sejak tahun 2019 terkait tentang CPNS, PPG, eh, kepegawaian dan lain sebagainya itu ketika muncul nomor HP atau email itu langsung video saya tuh dihapus gitu ya. Nah, video langsung dihapus. Jadi itu suatu hal yang sangat rawan. Kalau misalkan teman-teman mungkin memerlukan apa ya istilahnya itu bantuan atau informasi yang lebih spesifik, kalau misalkan ingin menghubungi mungkin boleh DM di ini ya di TikTok gitu ya. Jadi teman-teman bisa lihat di dashboard channel ini kan terdapat salah satu link yaitu yang diarahkan menuju ke TikTok. Coba teman-teman nanti bisa DM ke sana ya. Kemudian dari Mas Hendrik Imam nih, apakah R3B itu lebih prioritas dari R4 ataukah sama penilaiannya sesuai dengan perankingan? Di sini tentunya kita harus mengetahui dulu untuk R3B dengan R4 itu mereka itu melamar pada jabatan yang sama dan unit penempatan yang sama atau tidak. Kalau misalkan melamar pada jabatan yang sama dan juga pada unit penempatan yang sama, maka secara peraturan ini adalah tentunya akan lebih didahulukan dari urutan prioritas yang R3B itu ya. R3B itu apa? R3B itu kalau kita kutip dari pengumumannya Kemenkumham, R3B itu kan teman-teman yang terdaftar di database PKN namun mengikuti seleksi P3K tahap 2 itu kan. Nah, seperti itu. Jadi R3 itu adalah tenaga honorer terdaftar di database PKN namun ikut P3K tahap 1. Untuk R3B itu bedanya ikutnya di tahap 2. Kalau misalkan melamar pada formasi yang sama dan juga unit penempatan yang sama, otomatis di sini mungkin saja didahulukan untuk yang R3B. Namun kalau misalkan melamar pada jabatan yang berbeda, pada unit penempatan berbeda, atau mungkin melamar pada jabatan sama tapi unit penempatan berbeda, maka otomatis di sini nanti akan diurutkan berdasarkan dari peringkat per jabatan tersebut ya. Kira-kira seperti itu. Selanjutnya di sini ada ini ya, ada teman yang bertanya, kalau saya belum upload jurnal 2 sementara waktunya selesai hari ini, apakah bisa diupload di tanggal lain? Itu bisa ya. Jadi kalau misalkan di sini kan memang antara untuk PPG ya, jurnal pembelajaran modul 1, 2, 3 mempelajari modul itu kan di sana ada rentang waktu, batas waktu yang diberikan. Dan tugas akhir dari setiap pembelajaran modul itu adalah kita upload jurnal pembelajaran. Jurnal pembelajaran itu kita ambilkan salah satu, kita pilih yang terbaik menurut versi kita, diambilkan dari salah satu aksi nyata yang sudah kita buat ya. Kan setiap kita mempelajari modul itu kan ada beberapa topik ya. Ada beberapa topik, misalkan untuk yang modul 3 itu kan ada terdapat 3 topik dan masing-masing itu kan disuruh untuk membuat aksi nyata. Nah, kita pilih salah satu tuh. Kalau misalkan di sini kita belum selesai, belum upload jurnal atau mungkin belum tervalidasi, namun untuk modul lain sudah terbuka, tentunya ini masih bisa ya nanti ya. Untuk daftar UKPPG tentunya nanti sesuai dengan jadwal ya. Ketika jadwal pendaftaran UKPPG sudah buka, kita syarat bisa mendaftar itu adalah tentunya harus sudah statusnya selesai untuk pembelajaran modul 1, modul 2 dan juga modul 3 teman-teman ya. Oke, di sini kita sekitar 10 menit lagi ya. Oke, 10 menit lagi. Kemudian di sini dari Miss Capricorn Sweetie. Kalau mutasi apakah berbeda halnya saya mutasi dari TK ke SMP? Apakah masih dikatakan keluar? Gini, kalau misalkan kita antara TK ke SMP itu kan masih dalam satu lingkup yang sama gitu ya. Artinya di bawah naungan dinas pendidikan ya. Nah, di sini asalkan di sini kita ini ya, asalkan kita itu langsung diterima, otomatis kita akan berpindah tempat ya.
Misalkan nih, saya itu dari TK, kemudian saya keluar. Ketika saya keluarkan di TK dan nggak kunjung ditarik ke SMP, maka ketika saya cek di GTK di dasmed.go.id di pencarian, maka nanti statusnya akan keluar ya, atau kita tuh akan terkatung-katung gitu ya. Nah kalau misalkan kita itu langsung diterima, otomatis akan berpindah ke Satpinkalnya. Nah itu. Kemudian kalau misalkan modul 1 sampai 3 belum tervalidasi, apakah boleh mendaftar UKP PG? Tentunya belum bisa ya. Kalau misalkan modul 1 sampai dengan 3, bahkan 1 sampai 3 modul, salah satu modul yang belum tervalidasi ketika sudah waktunya pendaftaran UKP PG, nanti kita nggak bisa ya mendaftarnya. Jadi seluruhnya itu harus sudah tervalidasi. Namun terkadang biasanya ya dari LPTK itu ketika sudah mendekati waktu pendaftaran UKP-PG itu mereka selalu melakukan penyisiran mana saja toh ini dari mahasiswa saya yang belum tuntas pembelajaran modulnya. Nah biasanya itu dioyak-oyak seperti itu ya, dan terkadang kemarin juga itu dari beberapa kawan itu ya mungkin karena memiliki kesibukan yang luar biasa, itu menjelang 4 hari menjelang pendaftaran UKP-PG itu belum kelar untuk modulnya, itu dicari, diteleponi gitu ya, ditelepon, dicari, disuruh segera untuk mengerjakan dan mengupload, dan akan segera divalidasi. Nah, itu. Jadi ketika pun juga tentunya memiliki tanggung jawab dan juga memiliki apa ya istilahnya itu, memiliki target untuk menuntaskan seluruh mahasiswa yang ada di LPTK itu untuk bisa selesai tepat waktu dan juga lulus seperti itu teman-teman ya. Kemudian di sini dari Mas Channel Apep nih. Kalau PPG tidak terpanggil, masalahnya apa ya? Pada tahun 2023 masuk kategori A. Pas 2024 saya nggak terpanggil. 2025 batch 1 tidak terpanggil, di sini padahal TMT 2024. Oh ya, di sini untuk di sekolahnya tuh sekolah mana dulu? Apakah di madrasah MI, MTS atau Alia, atau mungkin SD, SMP, SMA, SMK? Nah, di bawah naungan apa? Kalau misalkan yang di bawah naungan Kemdikbud ya, di Dasmen yang sekarang ini, itu tentunya insya Allah sudah terpanggil gitu ya. Nah, jadi yang penting sudah lulus seleksi administrasi, ini insya Allah akan terpanggil. Oh ya, di SD PPG tidak panggil, masalahnya apa? 23 masuk kategori A. 23 itu masuk kategori A. Kategori A itu kan pada tahun tersebut itu sepertinya guru-guru yang sudah lulus seleksi administrasi di tahun 2023 gitu kan, di tahun sebelumnya, dan nggak terpanggil. Nah nggak terpanggil itu mungkin gini tuh ya. Ini ada beberapa kawan saya itu sebetulnya beliau itu terpanggil. Ini kasus pertama ya. Sebenarnya beliau terpanggil, namun beliau itu tidak sering login ke SIM PKB, sehingga untuk jadwalnya itu terlewat gitu ya. Itu sangat disayangkan sekali. Itu pengalaman yang pertama. Jadi ada kawan-kawan guru itu yang beliau itu tidak sering login ke SIM PKB sehingga ada pemanggilan PPG itu tidak tahu, dan berujung itu terlewat gitu ya. Karena apa? Karena untuk pemanggilan peserta PPG itu kan waktunya tuh biasanya sangat mepet ya, sangat mepet. Terkadang 7 hari, terkadang 14 hari, itu pun sudah lama. Nah, jadi kita di sini ingin ikut PPG, tentunya kita harus selalu pantau akun PKB dan juga pantau di website resmi PPG di dasmen.go.id ya untuk yang sekarang itu. Itu yang pertama. Mungkin kita sudah terpanggilan, namun kita tidak tahu kalau kita terpanggil gitu ya. Kemudian ada contoh lagi yang satunya, dulu tuh telepon ke saya dari teman di Bali gitu ya. Beliau itu terpanggil PPG, terus akhirnya kan dia melakukan konfirmasi kesediaannya. Nah, ketika dia ingin melakukan konfirmasi kesediaan, beliau itu menggunakan HP. HP-nya itu kan tampilannya layar tuh sempit ya, kecil gitu kan. Nah, ketika beliau ingin klik bersedia, ini ternyata keliru yang tidak bersedia dan berujung itu tidak terpanggil gitu ya. Itu yang kedua. Kemudian kasus ketiga yang pernah saya temui,
itu adalah ada kawan yang beliau itu login ke akun SIM PKB itu di berbagai tempat ya. Ada yang di HP-nya sendiri, ada di laptop, dan beliau juga memanfaatkan laptop yang ada di sekolahannya. Itu kan biasanya yang memakai banyak orang gitu ya. Nah, itu adalah ternyata karena keisengan dari mungkin orang lain gitu ya, entah itu siapa. Itu adalah ketika beliau login itu ternyata sudah tidak bersedia gitu ya. Nah, kemudian yang keempat ini yang ini ya, yang ini Mas Apep ya. Yang keempat ini yang sering terjadi. Kan gini, ketika kita sudah lulus registrasi, tahap ini kan kita terpanggil BPJS Undangan kan. Kemudian kita melakukan konfirmasi kesediaan. Nah, di tahapan konfirmasi kesediaan itu terdapat beberapa tahap. Tahap pertama itu konfirmasi kesediaan, kita pilih bersedia kan. Yang kedua itu kita minta untuk konfirmasi bidang studi. Nah, ada beberapa kawan yang ketika konfirmasi bidang studi itu merasa bahwa dia itu ingin memilih di bidang studi lain. Misalkan gini, misalkan ketika ikut daftar seleksi administrasi itu adalah ijazahnya matematika. Kemudian diangkat P3K, beliau itu ditempatkan di SD. Nah, ketika di SD, dulu dia lulus administrasi matematika dan ingin mengubah bidang studi PPG di PGSD. Otomatis kalau misalkan kita mengubah bidang studi pada saat konfirmasi kesediaan itu kan nggak sinkron nih dengan kelulusan kita di seleksi administrasi sebelumnya. Nah, otomatis itu pun juga kita dianggap mengundurkan diri ya, nggak bersedia, dan solusinya itu adalah ikut seleksi administrasi kembali itu ya. Nah, itu adalah beberapa kasus yang pernah saya temui teman-teman ya. Kemudian dari Mas Kucing Cute channel. Assalamualaikum, mau tanya kalau ada Anda terpanggil di PPG tahun 25 di SIM PKB, tapi di tahap 1 tidak ada. Masnya gimana nih? Kalau ada, gini, ada tulisan Anda terpanggil di PPG 25 di SIM PKB, tapi di tahap 1 tidak ada. Apa akan terpanggil di tahap 2 atau 3? Sebenarnya saya sudah ikut PPG 223 ini, tapi sakit itu ya. Oh ya, tapi sakit itu ya. Oh gitu, jadi di tahun sebelumnya itu sudah pernah ikut PPG namun nggak selesai. Kemudian di tahun 2025 ini terpanggil. Pokoknya kalau misalkan di ini ya, di SIM PKB itu pokoknya indikatornya itu. Kalau misalkan di SIM PKB kita terpanggil PPG, maka kita bersedia saja gitu ya. Kemarin ada teman yang beliau itu sudah hamil gitu ya, dan diprediksikan ketika nanti pembelajaran itu sudah melahirkan, minta masukan gitu ya, apakah ini sebaiknya kita bersedia atau enggak ya. Sebaiknya bersedia kan, untuk PPG yang sekarang ini kan kita bisa belajar mandiri gitu kan. Nah itu, nah kalau misalkan belum, ini tadi dari Mas Kucing ini sebenarnya terpanggil PPG di SIM PKB, ya lakukan saja konfirmasi kesediaan gitu ya, pokoknya lakukan konfirmasi kesediaan. Kemudian dari Mas Juan Pratama nih, peserta PPG dengan skor final 688 apakah bisa peluang lolos? Apa prioritas lebih utama dari hasil nilai ujian? Nah, untuk peserta PPG tentunya ketika kita mengikuti seleksi P3K guru ya misalkan gitu. Di sini kan untuk penentuan kelulusan itu didasarkan dari perankingan. Perankingan itu kan setahu saya itu terdapat dua perankingan. Yang pertama berdasarkan dari urutan prioritas, yang kedua itu adalah dari perankingan nilai. Dan untuk perankingan tersebut itu di ini ya, disendirikan antara sesama lulusan PPG dan juga sesama tenaga non ASN gitu ya. Nah, kalau misalkan di sini teman-teman kita yang lulusan PPG ini eh, tidak ada pesaing yang melamar pada formasi jabatan itu dari non ASN, tentunya insya Allah lulus ya, peluangnya besar. Tapi kalau misalkan formasi hanya ada satu, kemudian ada pesaing dari non ASN, meskipun nanti nilainya lebih rendah, kemungkinan yang lolos adalah yang dari non ASN itu. Kalau misalkan teman-teman ini yang pelamar non ASN nggak ada, tapi pelamar PPG-nya ada 3, sama-sama pelamar PPG, itu nanti indikasinya bukan nilai akhirnya berapa, tapi di ranking nih dari 3 peserta sama PPG itu nilai yang paling tinggi siapa, itu nanti yang kemungkinan akan lulus ya.
Kemudian dari Mas saya Julianto, Assalamualaikum Mas Kanjeng. Iya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Mas Kucing yang benar Pak, iya itu dari contoh yang kemarin itu kan juga seperti itu, dan untuk peraturannya juga seperti itu kan. Jadi untuk pelamar tahun 2 itu untuk guru itu kan terdiri dari pelamarnya itu 2 kategori, yaitu non-ASN luar negeri dan juga lulusan PPG. Kemudian pencairan TBG tahap 2 kapan? Pencairan TBG tahap 2 ini sepertinya untuk sekarang ini kan dari SKTPG kan juga belum ada ya, ini Januari, Februari, Maret, April, Mei. Ya kita pantau nanti akhir Juni atau awal Juli ya. Nah sepertinya seperti itu. Karena untuk SKTP sudah gabung dengan yang kemarin ya. Kemudian Mas Kuceng nih, Pak maaf apakah PPG sekarang lebih mudah? Untuk PPG yang sekarang itu insya Allah lebih mudah banget dokter ya. Kalau dibandingkan dengan saya PPG tahun 2021 dengan sekarang itu lebih enak yang ini ya. Di 2021 kalau dibandingkan dengan ini tuh, kalau di apa ya, dibandingkan itu sekitar 1:9 tuh ada. Sekarang itu kan cuman kita belajar mandiri kan, belajar mandiri menyelesaikan 3 modul, kemudian setelah itu sudah selesai semua checklist tervalidasi, ketika jadwalnya pendaftaran OKP PPG kita daftar, dan ketika udah daftar nanti kita ikuti arus untuk mengikuti ujian akhirnya. Kan terdapat 2 nih, yang pertama UKIN, yang kedua UP. UKIN itu ada 2 bagian, yang pertama upload perangkat pembelajaran, yang kedua upload video pembelajaran. Kalau yang di periode sebelumnya video pembelajaran terdiri dari 2, yang pertama adalah versi full, rekaman full itu ada sekitar 70 menit ya di jurnalnya itu, kemudian untuk yang di editnya itu adalah maksimal 30 menit seperti itu. Kemudian setelah itu kita ikut UP. UP itu ada studi kasus, ada PJK, UKP, PPG gitu ya. Kemudian apakah tidak apa-apa mengambil dokumentasi di SD? Dokumentasi di SD maksudnya bagaimana? Mungkin pas PPG gitu ya. Pas PPG dokumentasinya dari SD. Kalau misalkan kita ikut PPG-nya itu bidang studi SD, ya nggak masalah ya. Kita itu kan disarankan memang sesuai dengan bidang studi yang saat ini kita ajar gitu ya. Itu insya Allah nggak apa teman-teman ya. Misalkan kawan saya itu beliau itu ijazahnya matematika, mengambil bidang studi matematika, tapi dia ngajarin di SD, otomatis dia kan untuk perangkat pembelajaran dokumentasi kan juga di SD gitu kan, termasuk juga bahasa Inggris gitu kan. Bahasa Inggris ada kawan itu juga demikian gitu ya, kan sesuai dengan rumputnya. Oke teman-teman, mungkin sampai sini dulu ya, nanti kita akan sambung lagi pada momentum berikutnya, dan nanti kita akan secara berkala itu melakukan live yang seperti ini untuk mengisi waktu luang, dan juga mungkin untuk menjawab beberapa pertanyaan yang tidak sempat terjawab di kolom komentar. Mungkin ada teman-teman yang menganggap saya itu sangat sombong dikarenakan ada banyak pertanyaan tapi nggak dibalas ya. Emang saya balas sebenarnya. Cuma di sini kan teman bayangkan, di sini subscribernya kalian itu sudah 800 ribuan. Katakanlah kalau misalkan ada 6.000 video, itu perharinya ada ribuan komentar, itu kan juga sangat sulit ya untuk saya membalasnya. Kemudian apakah penamaan jurnal boleh menggunakan dalam kurung atau tidak? Untuk penamaan jurnal pembelajaran itu kan di sana terdapat petunjuk nih. Yang pertama ada apa tuh? Nama, kemudian underscore nomor induk mahasiswa, underscore judul dari aksi nyata itu ya. Kalau misalkan di sini sudah terlanjur mungkin keliru, atau mungkin juga penamaan jurnal itu menggunakan dalam kurung, ini adalah insya Allah nggak apa-apa ya itu ya. Insya Allah nggak apa. Nanti kan yang dilihat itu juga dari filenya gitu ya. Apakah terdapat kesesuaian antara petunjuk dengan yang kita kerjakan seperti itu. Dari Mas Kucing, terima kasih Pak atas berbaginya tentang PG. Iya Mas, nanti ya sama-sama ya. Semoga sukses untuk kita semuanya. Baik itu teman-teman yang melamar P3 ke PPG atau mungkin juga yang lainnya. Oh ya, nanti tanggal 29
sekolah kedinasan ya teman-teman. Mungkin ada yang punya adik saudara ingin melamar ke sana, IPDN, STAN atau mungkin STIS dan sebagainya, bisa pantau di websitenya ya. ssndidi.bkn.go.id. Oke, mungkin sampai sini dulu ya, kita akan melanjutkan aktivitas berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.